saya dengar kemarin dari wilayah Gunung Kidul kalau tidak salah Pak, itu mereka khusus untuk yang wisatawan dari zona hitam dan merah itu dibatasi, mungkin kalau misalnya mereka rombongan hanya boleh satu bis gitu Pak, tidak boleh lebih dari itu, betul Pak? Kalau sekarang ini malah justru kita belum menerima wisatawan dalam rombongan besar. Ya, jadi sekarang ini kita kebijakannya seperti itu. Jadi yang bisa masuk ke Jogja untuk berwisata itu rombongan kecil atau family, ya, family. Kendaraan pribadi itu bisa masuk ke sini. Masih boleh. Ya, masih boleh. Kemudian ada dari Ahmad Kamal, Pak minta tolong dibantu untuk para pelaku wisata di sekitar lokasi wisata yang menggantung hidup dan dari sektor pariwisata, kami kehilangan pemasukan. Wah, ini ada curhat nih Pak dari pelaku wisata nih. Kalau sekarang ini kan sudah mulai ya, sudah mulai. Kalau saya melihat dari sistem aplikasi Visiting Jogja itu, hari Minggu kemarin itu 27.000 wisatawan yang datang, yang mengunjungi destinasi wisata. Itu yang tercover di sistem kami ya, 32 destinasi. Saya yakin masih banyak lagi yang kemudian belum masuk dalam sistem Visiting Jogja itu. Jadi lebih dari itu saya kira. Jadi ini yang sebetulnya kalau wisata Jogja sudah mulai menggeliat ya, mulai dari sisi destinasinya, kemudian toko oleh-olehnya, kulinernya, hotelnya pun nanti Mas Bobi mungkin bisa menyampaikan berapa sekarang okupansi hotel itu sudah bisa sampai 40-50% gitu. Jadi sudah mulai gerakan itu. Nah, saya punya pertanyaan nih Pak. Ini beberapa kali saya tanyakan ke ada pelaku usaha hotel dan mall juga. Target terdekat bisa mendapat omset lagi yang cukup baik itu kapan Pak kira-kira di Jogja itu? Saya kira kok nggak ada yang tahu ya kapan. Jawabannya itu gampang sebetulnya. Kalau COVID-nya selesai, kita itu normal gitu. Kira-kira semester kuncinya itu sebetulnya. Bulan terakhir nanti kira-kira bisa nggak? Itu tergantung kita sendiri sebetulnya. Bagaimana kita menjaga diri kita, karena dengan menjaga diri kita, otomatis menjaga orang lain. Dan kalau kemudian COVID ini bisa kemudian akan turun, melandai, dan mungkin bahkan menghilang, saya kira ini pariwisata Jogja akan rebound kembali. Justru malah kemudian kayak boom kembali gitu ya. Karena selama ini Mas Khalid ini juga, selama pandemi teman-teman nggak berhenti. Bukan berarti kemudian nggak ada tamu terus diem. Tidak. Ini melakukan banyak hal yang di destinasinya. Ada pembersihan, ada kemudian perbaikan, bahkan ada penambahan fasilitas baru. Ada yang membuka destinasi baru. Jadi sebetulnya sekarang ini fresh sekali. Bukan berarti 4 bulan rano tamu terus kemudian jadi nyekukru, jadi reget gitu enggak. Ini bagus sekali ini. Lagian juga ada tambahan fasilitas yang jelas semakin bersih, semakin higienis. Cuci tangan di mana-mana, wastafel ya. Di Mas Pol ini ada berapa? 60 kok, 60. Padahal dulunya juga nggak ada itu. Tapi karena protokol ya jadi hikmah kan. Hikmah juga. Kemudian ada jalur masuk, jalur keluar dibedakan. Nah, itu bagian dari bagaimana kemudian ini manajemen destinasi itu betul-betul kemudian dilakukan dengan baik. Ada pertanyaan lanjutan dari Pak Sukoco. Bagaimana tebing Breksi menyambut tahun baru nanti? Pasti bakal banyak orang. Nah, ini masih nyambung dengan pertanyaan tadi saya Pak. Seperti apa nanti kira-kira akhir tahun? Ya, sebelum pandemi ini pun tiap tahun baru itu kita sudah merekayasa supaya pengunjung tidak terlalu membludak. Antara lain dengan kalaupun kita ada pentas di malam tahun baru itu kita pecah. Ambil contoh di tahun baru yang 2019 kemarin itu kita membuat 4 panggung Mas. 4 panggung? 4 panggung untuk pentas malam tahun barunan itu. Nah untuk besok itu kita juga menunggu peraturan dari pemerintah juga, boleh merayakan di destinasi atau enggak. Yang jelas misal pun boleh, itu kan kita juga sudah ada untuk mengatasi pengunjung yang bludak misalnya. Seperti hari-hari ini pun kita menyediakan untuk tempat untuk transit. Jadi bukan
kalau semua sudah penuh dalam hal ini adalah 50% itu kan sekarang sudah dianggap penuh. Nah, Penuh kita yang baru Pak ya. iya, kita menyediakan tempat transit yang ada di bawah di Jalan Prambanan Piyungan dengan lahan seluas kurang lebih 1,5 hektar. Jadi kalau misalnya betul-betul sudah penuh, monggo silahkan jenengan transit dulu di lahan yang kami sediakan. Kalau mau menunggu pengunjung yang turun, nanti kalau sudah turun, kalau mau naik silahkan. Begitu Mas. Artinya nanti tetap tunggu wait and see dulu ya Pak ya untuk ini ya. Semuanya wait and see. Iya, seperti itu. Tapi tetap berharap akhir tahun panen. Ya, antara ya itu tadi Mas. Kita itu juga berharap pengunjung itu banyak. Tetapi ya Mbok, jangan banyak-banyak dulu. Sulit deh. Oke, ini terus deg-degan. Mungkin sedikit saya menambahkan Monggo, apa Pak. yang disampaikan Mas Roy. Saya pikir teman-teman destinasi di Jogja dan semua penggiat pariwisata di Jogja saya pikir sepakat untuk bagaimana Jogja membangun sebuah quality tourism. Artinya bagaimana baik itu sisi destinasi, pelayanan atau apapun, kenyamanan itu akan menjadi nomor satu pasti. Karena seperti halnya di Peranakan Anyar ini pun juga ada beberapa yang menjadi satu hal yang basic yang harus dilakukan seperti cleanliness, hygiene, safety, dan environment itu menjadi satu hal yang pokok. Sehingga kalau tadi mungkin sebelum dulu malam tahun baru begitu meludaknya seperti itu, kalau sekarang pasti teman-teman di Breksi juga akan menata itu. Manajemen visitor itu teman-teman Breksi sekarang sudah mulai benar-benar menyesuaikan dengan apa yang kondisi sekarang gitu. Saya pikir saya yakin dan di semua destinasi juga akan melakukan yang sama. Itu tadi. Dan menyambung dari tadi apa yang disampaikan tadi ada salah satu pertanyaan yang curhat tadi. Gitu ya. Saya pikir ini kuncinya ada di kita sendiri seperti yang Pak Singgah tadi sampaikan. Betapa luasnya jaringan dari pariwisata. Multiplier efeknya dari pariwisata itu luas sekali. Termasuk sisi UMKM tadi. Sehingga mereka merasakan bagaimana kondisi sekarang seperti apa. Nah kuncinya ke kita lagi. Bagaimana kita menjadi supporting pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan ini semua. Sehingga bagaimana membantu sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Karena kuncinya ada di masyarakat dan pelaku usahanya ataupun industri. Kalau mereka tertib, kita support pemerintah tertib semuanya, ya mudah-mudahan semuanya akan lancar dan segera berakhir pandemi ini. Dan apa yang dikhawatirkan dari salah satu tadi pertanyaannya, itu akan segera terjawab untuk di sana. Jadi itu tambahan saya. Artinya implementasi dari Peranatan Anyar Pasti, ini yang pasti, jadi ya. hal utama yang Ya, harus itu jadi satu hal yang utama untuk dilakukan oleh semua pihak untuk di situ. Kalau dari GIPI sendiri Pak, untuk akhir tahun ini sudah ada orderan yang untuk akhir tahun ya? Ya, kalau kami lihat dari 20 anggota kami, terutama dari sisi akomodasi dan restoran yang sekarang sudah mulai memang berkembang positif gitu ya. Dan teman-teman di sisi perhotelan dan restoran itu sudah juga memberikan satu progres gitu ya, bahwa SOP sebagian besar sudah melakukan untuk itu. Dan saya yakin karena kembali tadi kalau sisi industri ini menjelaskannya akan lebih mudah karena risiko sendirinya ada di mereka. Sehingga mereka juga tidak mau risiko itu akan menjadi beban di mereka sehingga mereka pasti akan melaksanakan ini. Tinggal bagaimana kami akan selalu memberikan satu monitoring dan evaluasi ke anggota kami untuk tetap konsisten melakukan hal itu. Pak, saya ke Pak Singgih lagi. Untuk menanamkan implementasi tadi Pak, Peranatan Anyar ini, khususnya untuk menanamkan kesadaran di antara wisatawan itu, ke depan akan seperti apa dan itu apakah sulit enggak Pak sih itu? Saya kira ini yang tadi saya sampaikan harus ada kerjasama, ya kerjasama antara pengelola, baik itu di industri maupun di destinasi. Saya kira ini kerjasama. Kalau kemudian ada wisatawan yang kemudian tidak patuh terhadap protokol, tapi kemudian dibiarkan oleh pengelola atau oleh manajemen, ya sama aja. Sebagus apapun Peranatan Anyar atau SOP ini juga cuma di atas kertas saja. Tapi kemudian bagaimana Peranatan Anyar ini kan atau SOP ini kan dibuat untuk kemudian mengurangi persebaran COVID itu sendiri. Kalau kemudian dilanggar ya berarti ya kita akan tahu akibatnya. Jadi memang kemudian kerjasama antara pengelola, manajemen, kemudian wisatawan itu harus betul-betul
bisa dilakukan. Kemarin saya dapat laporan dari PHRI yang menyampaikan kita sudah mengusir tamu, Pak. Loh, kenapa? Tamu kok diusir saya gitu. Ternyata karena memang tamu itu tidak mau menerapkan protokol. Ini loh masalah masker. Ditegur baik-baik malah marah-marah. Ya toh? Suruh pakai masker nggak mau, akhirnya disuruh pindah keluar dari hotel itu. Saya bilang jempol. Kenapa? Ya dengan seperti itu kita bisa menjaga pariwisata Jogja. Kalau kemudian itu dibiarkan, berapa orang yang akan kemudian, bahkan mungkin hotel itu akan ditutup kalau terjadi sesuatu di hotel itu. Tidak hanya satu hotel, jadi sudah ada beberapa hotel yang melakukan itu. Di destinasi pun kemarin saya dapat laporan dari Gembira Loka juga seperti itu. Ada ratusan wisatawan yang ingin berkunjung ke Gembira Loka, karena tidak mematuhi protokol maka tidak bisa masuk. Padahal mereka punya uang.